berulang tentang NFT royalty dan kali ini kita akan mendetailkan manfaatnya. Jadi harapannya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman baru yang mana ini ada hubungannya dengan pemasaran yang akan kita lakukan. Jadi kalau NFT diluncurkan, manfaat ke pemasaran apa, teman-teman harus menguasai itu. Karena ini adalah nilai jual, ya. Nilai jual di sini saya akan detailkan nantinya. Nah, di dalam akademi ini pasti ada tujuannya. Jadi teman-teman, dengan adanya akademi ini kita memahami lebih detail pengaruh peluncuran NFT royalty terhadap pemasaran program aset di level matriknya. Jadi semua orang di sini mempunyai level matrik, ya. Baik itu level 1, level 2, level 3, level 4, semua mempengaruhi dengan adanya peluncuran NFT. Jadi bukan hanya level 10 atau level 12 saja, tapi semua level akan mempengaruhi dengan adanya program royalty ini, NFT ini. Dan apa yang terjadi dengan Metaverse setelah NFT diluncurkan nanti. Oke, kita akan lihat sama-sama detailnya, tapi sebelumnya kami mengingatkan kembali, ya, akademi yang telah kita luncurkan sangat banyak, dan saya rasa beberapa orang yang baru bergabung sangat jauh ketinggalan dalam hal materi. Kami juga di sini menyampaikan tentang konsep pemahaman blockchain teknologi. Kemudian kami juga menemukan akademi logika pemasarannya, kemudian strategi, dan hal-hal lain yang diperlukan. Dan mungkin ada 10 lebih materi yang sudah kita luncurkan. Nah, jadi harapannya bagi teman-teman yang membutuhkan materi tersebut bisa mendapatkannya di YouTube channel Power Team, ya. Luangkan waktu beberapa jam, pelajari apa yang dibutuhkan, yakinlah ketika kita mempelajari sesuatu satu kali yang berhubungan dengan bisnis Metaverse, itu akan digunakan seumur hidup, karena bisnis ini akan terus ada. Oke? Nah, kita masuk ke pola pemahaman dan pembentukan ekosistem yang ada di Metaverse dulu. Sebelum kita lanjut ke detail materi NFT-nya. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat, ya, memahami pola pembentukan ekosistem Metaverse. Metaverse, ya, meluncurkan program pemasaran aset yaitu matrix system. Peluncuran ini namanya pra-peluncuran. Program aset yang sudah disediakan ada 12 level, yang mana ini ada di jaringan Polygon blockchain. Sistem ini adalah desentralisasi 100%, yang tidak ada sentral sedikit pun, baik data ataupun dana. Oke? Artinya ini cukup aman. Kemudian hasil dari pembelian program aset ini sendiri itu akan mendapatkan sumber uang namanya. Nah, dari sini kita juga akan mendapatkan bonus 100% berupa DAI stablecoin ketika kita berhasil memasarkan program aset ini atau kita mendapatkan bonus limpahan. Ya, 100% per titiknya di titik tertentu. Nah, dan kita mendapatkan DAI stablecoin. Nah, DAI stablecoin ini adalah koin yang stabil yang bisa dijual di market dan dijadikan rupiah, dan penjualannya secara hukum di Indonesia karena ini adalah kripto yang diakui masuk dalam skala 20 besar secara global. Oke. Nah, selain juga program aset yang kita beli ini, pada saat kita membeli program ini ternyata kita didistribusikan yang namanya SFC token. Oke. Ketika teman-teman aktif memasarkan program aset ini, ketika terjadi pembelian ulang atau recycle, teman-teman juga dibagikan yang namanya SFCR token. Oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman juga akan berpotensi mendapatkan cryptocurrency dari Metaverse sendiri yang namanya Metaverse Coin atau Force Coin utama yang akan melalui proses IDO yang akan dilistingkan di DEX, di listing di market cap. Setelah clear semuanya maka akan didistribusikan sesuai dengan program aset yang kita punya. Nah, yang menariknya dalam waktu dekat ini ternyata program aset yang kita beli ini dia bisa mendistribusikan NFT, yaitu sebuah format NFT dalam bentuk aset, yang mana NFT ini mempunyai fungsional untuk mendapatkan passive income. Tapi di sisi lain ada syaratnya, nanti akan kita detailkan di slide berikutnya. Setelah ini terdistribusi, maka kita akan masuk ke pembentukan ekosistem ini. Maka di sini akan ada namanya Force Coin, kemudian ada NFT platform, NFT, kemudian ada Metaverse, Trader Club, kemudian staking program, dan banyak lagi. Semua produk ekosistem blockchain ada di sini. Setelah fase ini selesai. Artinya kita harus melewati peluncuran-peluncuran yang ada di sini dulu, baru nanti masuk ke platformnya. Nah, sampai di sini pastinya ini adalah memahami pola pembentukan ekosistemnya. Perjalanan kita masih panjang, akan tercipta banyak sumber uang di dalam pembentukan-pembentukan ini. Setiap fase peluncuran adalah momentum. Jadi ketika teman-teman ikut di Metaverse, setiap ada peluncuran-peluncuran produk ekosistemnya, maka di situ kita menemukan sebuah momentum. Artinya momentum yang ada di Metaverse diciptakan melalui sistem secara bertahap. Nah, poin 1, jadi teman-teman dengan adanya NFT royalty diluncurkan, token energi, ya, SFC atau SFCR menjadi bernilai.
dan memicu pembelian program level 5 dan level 10, bahkan bisa menuju level 12. Ini akan efeknya seperti ini. Nah, jadi yang selama ini kita tokennya dibagikan, tapi nggak tahu gunanya apa, maka sekarang kita mengetahui bahwa SFC ini bisa digunakan dan menjadi bernilai, karena SFC ini nanti juga akan merangsang pemasaran jual beli program aset. Jadi dengan adanya pola pengembangan atau peluncuran NFT royalty, yang mana orang-orang pastinya membutuhkan SFC, sedangkan SFC ini diambil atau didistribusikan dari program aset yang kita beli secara manual, maka dengan sendirinya akan merangsang pemasaran program aset itu sendiri. Oke. Kemudian SFCR juga akan merangsang pemasaran aktif, ya. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan SFCR, pastinya teman-teman akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pemasaran program aset itu sendiri, supaya kita menghabiskan matriks sistem berupa slot-slot kosong yang kita dapatkan, S6 ada 6 space kosong, S3 ada 3 space kosong, kalau habis maka terjadi recycle. Nah, ketika recycle itu maka akan ada namanya distribusi SFCR. SFC dan SFCR sama-sama token energi, artinya secara nilai fungsional itu sama, cuman ada fase penggunaannya. Tahap awal peluncuran NFT SFC dulu, tapi nanti ke depannya SFCR juga akan digunakan sebagai token energi dan pembelian produk-produk ekosistem yang akan diluncurkan setelah NFT royalty. Oke. Kemudian yang kedua, ini sebagai pembuktian fungsional program aset, yang mana selama ini kita bercerita bahwa program aset ini bukan hanya kita memasarkan program aset dapat uang, tapi dari program aset itu sendiri nanti akan mengeluarkan aset-aset digital lainnya yang mana itu adalah sumber uang. Maka dalam waktu dekat ini akan terbukti dengan peluncuran NFT royalty. Apa pengaruhnya? Pastinya terjadi peningkatan nilai jual program aset itu sendiri. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika NFT itu didapat oleh beberapa orang nantinya, kemudian NFT itu terbukti menghasilkan passive income interval 1 bulan, maka itu bisa menjadi nilai jual, ya, nilai jual untuk program aset yang teman-teman punya. Nggak peduli berapapun punyanya, mau level 1, level 2, pada prinsipnya semuanya sama. Karena untuk membeli level tinggi, pastinya melalui level-level 1. Oke. Kemudian, NFT royalty ini adalah sumber passive income. Jadi kalau kita berbicara tentang passive income, yang mana passive income-nya pastinya ada di program ini, NFT royalty. NFT bisa diperjualbelikan nantinya, bisa menjadikan sumber uang pasif dari segi kenaikan harga. Jadi kalau teman-teman mempunyai NFT ini, maka bisa melakukan ini, artinya akan merupakan potensi dari pemasaran atau menjual belikan NFT yang kita punya di market. Maka akan terbentuk nantinya marketnya. Nah, selain dari itu juga, dengan memiliki NFT yang sudah diisi 3.500 SFC, yaitu energi tokennya, maka akan berhak mendapatkan passive income setiap bulan dari program royalty NFT-nya. Jadi teman-teman harus memisahkan antara NFT atau just NFT dengan fungsionalnya. Oke. Setiap orang membeli level 5 akan NFT pastinya, tapi fungsionalnya akan didapat ketika dipompa dengan 3.500 SFC. Kemudian yang keempatnya, pastinya dengan NFT diluncurkan akan memperluas target market. Maka target marketnya akan menargetkan pertama yaitu NFT collection atau orang-orang yang menyukai koleksi NFT, pastinya akan akan tertarik di sini. Jadi menjadi target market di Metaverse juga. Kemudian yang kedua pastinya investor, karena rata-rata investor menyukai yang namanya passive, ya, passive income. Apalagi passive income di Metaverse ini bukan kamuflase, dalam arti tidak fix atau tidak direkayasa. Jadi sesuai dengan kondisi smart kontrak produk atau dana yang terkumpul. Maka investor melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Seiring berjalannya pertumbuhan ekosistem, maka pastinya, ya, ketika investor memahaminya, dia akan melihat potensi NFT royalty ini. Jadi ada peningkatan income setiap bulannya seiring pertumbuhan ekosistem pastinya. Karena NFT royalty itu sendiri diambil 30% dari keuntungan ekosistem global. Kemudian yang ketiganya pastinya akan menarik user yang ada di OpenSea. Apalagi ketika NFT ini beredar nanti di market OpenSea, salah satu market NFT terbesar di dunia. Dan ketika itu beredar di sana dan transaksinya cukup masif, kedepannya juga akan menarik user-user yang ada di sana untuk melihat potensi dari program NFT royalty, dan pada prinsipnya harus melewati pembelian program aset itu sendiri. Oke. Jadi perluasan terjadi, marketnya pasti terjadi perluasan. Kemudian yang kelimanya peningkatan penjualan program aset matric level.
Oke, teman-teman harus menyadari dengan NFT royalti diluncurkan, terciptanya nilai jual program aset. Jadi ada peningkatan fungsional sehingga kita bisa mempromosikan dengan gaya baru. Jadi tidak perlu menjelaskan pola kerjanya, cukup mungkin ya, nanti setelah NFT royalti ada nilainya, kita cukup bercerita dengan membeli program ini, maka teman-teman akan mendapatkan NFT royalti dan akan mendapatkan sumber pasif income, seperti itu misalnya. Artinya tidak perlu menjelaskan polanya, karena sudah ada fungsinya. Kemudian pemasarannya pastinya semakin mudah karena dia mempunyai fungsional yang meningkat, ya. Kemudian memotivasi pembelian level tinggi. Jadi dengan adanya NFT diluncurkan, pastinya orang termotivasi ya untuk meningkatkan level, baik itu level program aset atau level NFT itu sendiri. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya untuk level NFT-nya. Nah, kemudian yang keenam, memulai pembentukan ekosistem. Melalui NFT royalti yang diluncurkan, maka SFCR pastinya menjadi bernilai, serta SFC juga. Kemudian terciptanya market jual beli NFT nantinya, dan market ini pastinya terbentuk secara alami. Oke. Kemudian peningkatan transaksi program aset. Jadi kita melakukan pemasaran program aset itu menjadi laku, seperti itu. Itu manfaatnya dari NFT akan diluncurkan. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan baru tentang NFT. Ini banyak tidak disadari ketika kita melakukan bisnis, tapi sebenarnya dengan adanya pola seperti ini, kita akan meningkatkan pengetahuan kita tentang blockchain. Ya, apa-apa yang ada di blockchain seperti NFT itu adalah salah satu produk digital asset yang dikeluarkan dari teknologi blockchain, maka kita pastinya akan memahami, akan mempelajari apa itu NFT, fungsional dan keunikan NFT, nilai NFT itu sendiri atau uang NFT itu di mana, kemudian market NFT akan kita kuasai ke depannya, kemudian teknologi NFT juga akan kita kuasai. Nah, hal seperti ini sepele, tapi NFT adalah peluang besar, karena aset pertama kali dikeluarkan dari blockchain teknologi yang namanya cryptocurrency. Dan itu sudah lama dikeluarkan, maka sekarang blockchain teknologi mengeluarkan satu aset lagi namanya token NFT. Nah, kita mempunyai itu dan pastinya akan maksimalkan pemahamannya di pengetahuan kita tentang NFT. Yang kedelapan, sulit mendapatkan NFT dan langkanya NFT royalti ke depannya menumbuhkan nilai NFT di market. Jadi teman-teman ya yang melihat sebuah peluang dari NFT royalti pastinya tidak akan pernah menjual NFT-nya. Ya, bagi yang paham. Mungkin bagi yang nggak ngerti atau butuh uang cepat, ya mungkin dia akan menjualnya. Tapi bagi teman-teman yang menguasai pola pembentukan ekosistem ini sangat tidak memungkinkan untuk merelakan atau menjual NFT yang mereka dapatkan secara susah payah. Oke. SFC, SFCR itu adalah distribusi yang mana kita dapatkan di saat pra peluncuran. Itu adalah hadiah dari Lado Octanicop ketika kita meyakini proyek ini dari awal membutuhkan ekosistem. Kemudian setelah itu, setelah NFT diluncurkan masuk fase peluncuran penuh, maka SFC dan SFCR tidak didistribusikan lagi, maka akan digantikan dengan SFC2 dan SFCR2. Setelah fase NFT diluncurkan, peluncuran penuh terjadi, maka pembentukan ekosistem, maka SFC2 dan SFCR2 tidak didistribusikan lagi, akan digantikan dengan SFC3 dan SFCR3. Nah, ini pengaruhnya di energi token yang didistribusikan semakin menurun nilainya. Kalau di SFC yang teman-teman sekarang ini membeli level, kemudian dapat SFC, nilai energinya itu 1:1. Tapi nanti kalau NFT royalty sudah diluncurkan dan membeli program aset, dapat SFC 2, maka token nilainya itu akan berkurang setengah. Jadi 1:0,5. Begitu juga dengan pola SFC 3-nya nanti, maka energi token yang kita dapat, walaupun jumlahnya sama, tapi energinya berbeda. Nah, jadi beruntung sekali teman-teman yang sudah memaksimalkan mengumpulkan SFC di awal, karena mendapatkan 1:1 sebagai energi. Oke. Kemudian seiring pertumbuhan, ya peningkatan syarat mendapatkan NFT, ini seiring bertumbuhnya ekosistem. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini syaratnya cukup gampang, membeli level 5 udah dapat NFT, tapi ke depannya teman-teman akan mengalami kesulitan mendapatkan NFT level 0 bahkan. Ketika ekosistem ini bertumbuh, seiring pertumbuhan produknya, maka syaratnya meningkat. Kemudian, burn NFT atau pembakaran NFT untuk meningkatkan level NFT membuat langkah dan memompa pembelian level. Ya, jadi dengan adanya pola ini, NFT kita dapatkan level 1, kemudian kita koleksi, kemudian kita berniat untuk meningkatkan NFT level 2, otomatis kita harus menggabungkannya. Ketika digabungkan maka terbakar.
berarti distribusinya akan berkurang, tapi di sisi lain bisa dipompa kembali melalui pembelian lepel, ya. Jadi artinya ini adalah hukum sebab akibatnya dan pastinya ini akan memutar, ya. Nah, jadi program asetnya berpengaruh dengan NFT royalty-nya. NFT royalty-nya juga membutuhkan program aset, sehingga polanya akan terus berputar dan ini akan terbentuk ekosistem, maka tidak akan bisa terhentikan. Ya, marketnya akan terus berkembang. Dan pastinya ini merangsang pertumbuhan pemasaran program aset dan pembentukan ekosistem. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, teman-teman. Kita sudah menjelaskan apa yang akan terjadi dengan NFT royalty diluncurkan, detailnya saya sudah sampaikan. Harapannya itu bisa dipahami, ya. Ketika teman-teman memahami itu sendiri, pastinya akan ada namanya pemahaman dan pastinya akan lebih banyak dalam hal informasi keluarnya. Artinya pemasarannya, nilai jual pemasarannya akan semakin meningkat. Teman-teman akan menjadi kelihatan lebih ahli dalam ekosistem Metaverse, karena semakin banyak pengetahuan kita di dalam Metaverse ini ke depannya, maka teman-teman akan kelihatan lebih profesional di dalam bisnis ini, sehingga itu akan mengundang daya tarik orang untuk datang ke kitanya. Bukan kita lagi nanti ke depannya yang mencari orang, tapi orang-orang akan mencari mana orang yang bergabung dengan Metaverse, yang ngerti tentang Metaverse, yang paham dengan matrix system, yang paham dengan NFT royalty. Itulah orang-orang yang akan dicari orang ke depannya. Jadi teman-teman bersiaplah dicari orang, bukan kita lagi yang mencari orang seperti network pada umumnya. Ya, kita hanya memunculkan bahwa kita bergabung di Metaverse dengan keahlian kita menguasai semua yang ada di Metaverse, maka orang akan datang dengan sendirinya. Orang akan meminta kita menjelaskan sebuah peluang ini. Nah, kesimpulan dari NFT royalty, untuk mendapatkan JAS NFT atau NFT level 0, syaratnya adalah 5 level program aset. Nah, setelah mendapatkan syarat ini, pada saat NFT diluncurkan, akan mendapatkan namanya JAS NFT, dan ini NFT aja koleksi, dan belum mempunyai fungsional. Untuk mendapatkan fungsionalnya, apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus memompanya atau mengisi dengan energi token, yang mana token yang digunakan adalah SFC di fase pertama, kemudian nanti SFCR di fase kedua. Setelah ini diisi sebanyak 3.500, maka dia sudah mempunyai energi, dan pastinya dia akan meningkatkan menjadi level fungsionalnya atau royalty programnya. Namanya aktivator, dan pastinya ini ada manfaatnya. Nah, selain dari itu juga, kita bisa mengkoleksi sebanyak mungkin NFT aktivator ini atau NFT level 1 ini, kita bisa mengkoleksi sebanyak mungkin, dan pada akhirnya kita gabungkan, ya, 3 NFT aktivator kita gabungkan, maka pastinya kita akan meningkatkan, akan mendapatkan manfaat lebih dari NFT level 2 atau supervisornya. Dan begitu juga seterusnya, ya, kita akan terus mengkoleksi NFT level 2 setelah banyak kita koleksi, dan memungkinkan untuk digabungkan, ya, kita gabungkan 3, maka kita akan mendapatkan NFT yang level 3-nya. Ya, begitu seterusnya, NFT level 3 kita koleksi, kita gabungkan akan meningkatkan ke NFT yang lebih tinggi, dan pada akhirnya kita mendapatkan sumber income paling besar, yaitu passive income, sebanyak 25% akan didistribusikan, ya, dari keuntungan ekosistem Metaverse. Untuk saat ini, teman-teman, passive income yang kita dapatkan, besar kemungkinan itu dari dana produk yang terkumpul, tapi ke depannya ini kita akan dapatkan dari keuntungan ekosistem. Karena ada namanya Metaverse platform, NFT platform, di situ ada namanya admin fee. Seperti di OpenSea juga ada admin fee-nya, dan pastinya perusahaan OpenSea itu mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli NFT di situ. Nah, di sini juga ada namanya platform-platform itu yang akan dikembangkan setelah produk-produknya diluncurkan lebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan NFT royalty, ya, serta programnya? Pertama, syarat pertamanya membeli level 5 akan mendapatkan NFT dan 155 SFC. Oke. Sorry. 155 SFC, ya, artinya teman-teman akan mendapatkan NFT level 1 dengan energinya 155 SFC. Dan ini statusnya kita sudah mendapatkan NFT dan bisa dijual belikan di marketnya nantinya. Harganya berapa? Harganya itu akan terbentuk dari market, ya, antara penawaran, ya, penawaran supply dan demand-nya nanti akan terjadi, penawaran di dalam market itu sendiri akan terjadi, dan pola pembentukan harga market itu sendiri pastinya ada fasenya dan membutuhkan waktu. Semakin lama teman-teman menyimpan dalam kategori melihat kondisi marketnya, ada suatu saat NFT ini akan sangat mahal, walaupun
energinya cuma 155. Oke. Kemudian untuk mendapatkan program royaltinya, teman-teman bisa membeli level 10, akan mendapatkan NFT dan token energi sebanyak 5.115 SFC. Maka ini akan mendapatkan NFT aktivator, kemudian bahkan teman-teman bisa mendapatkan hampir dua NFT aktivator. Dan pastinya ketika mendapatkan NFT aktivator berkesempatan mendapatkan peluang income dari NFT royalty programnya. Oke, itu adalah cara tercepatnya dengan cara membeli sesuai dengan kebutuhan SFC-nya, ya. Nah, kemudian untuk membeli NFT level 5 berapa modal yang dikeluarkan? Yaitu 2.500.000-an. Tapi kalau ingin sekaligus membeli level 10 dan akan mendapatkan NFT aktivator beserta program royaltinya, itu modalnya 82 juta. Ya, artinya ini uang sebesar ini pastinya investor yang mempunyai dana yang cukup. Tapi di sisi lain, pembelian NFT itu bisa di market nantinya. Kalau ada yang mau jual, ada yang nggak paham tentang peluang NFT ini, mungkin dia bosan menunggu atau nggak sanggup memompanya lagi, maka dia jual dengan harga murah. Nah, NFT yang seperti itulah yang kita incar di market. Oke. Kemudian NFT tersebut kita beli dan kita gabungkan, dan pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan NFT royalty. Kenaikan level secara bertahap dari pemasaran program aset, ya, dengan cara meng-on-kan auto upgrade. Jadi teman-teman yang sekarang level 3, level 2, level 1, itu nggak usah khawatir. NFT ini akan selalu ada kesempatan untuk dimiliki. Teman-teman, ya, pasarkan aja yang ada, ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita mempunyai level 1, kembangkan, pasarkan level 1-nya. Karena program aset level 1 itu sebenarnya produk pemasaran yang kita jalankan. Banyak kasus terjadi, ya, yang saya lihat, ada orang-orang yang memulai dengan level 1, dalam waktu 3 bulan bisa mendapatkan level 8, beserta keuntungan dan barang-barang yang lain yang mereka beli dari keuntungan itu sendiri. Jadi sangat memungkinkan walaupun kita level 1, tapi kita memulai, kuncinya memulai, maka akan ada namanya proses yang akan dilalui. Peluang ini cukup bagus, Metaverse ini sangat cepat, ya, sumber income-nya, tapi semua orang pastinya prosesnya berbeda. Ada yang cepat, dia memahami dan mungkin dia sebelumnya banyak follower atau banyak dipercayain orang sehingga dia memasarkan 1 bulan dia bisa menembus 1,5 miliar, bisa. Dan tapi pada semuanya mempunyai peluang, tapi prosesnya yang berbeda. Tingkat pemahamannya, skill pemasarannya. Ada yang mungkin dari pengalaman bisnis sebelumnya dia sudah memahami cara pola pemasaran, ya mungkin akan lebih cepat. Atau mungkin dia dengan pemahamannya di bisnis sebelumnya, dengan profesional network-nya, dengan seringnya dia naik panggung di bisnis sebelumnya, malah kebalikannya dia akan menjadi salah dalam pemasaran program aset dan pada akhirnya dia gagal. Jadi ada proses, semua orang itu berbeda di Metaverse. Tapi programnya cukup canggih, cukup bagus, ya, untuk penciptaan sebuah peluang. Oke, teman-teman, ya, lakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari. Komitmen dan konsisten serta fokus itu adalah kuncinya. Kami juga menerapkan ini. Seiring berjalan kita akan semakin banyak properti promesinya. Kalau dulu kita berbicara tentang pemasaran program aset, kedepannya kita sudah mulai bercerita tentang NFT. Setelah NFT diluncurkan, masuk fase peluncuran Forcecoin, kita juga mulai bercerita tentang Forcecoin, yang mana semuanya adalah nilai jual dari program aset. Uang besarnya adalah di pemasaran program aset. Teman-teman bisa membeli level 12 dan memasarkan level 12 tersebut, itu instan masuk 160 juta sekali jual. Dan itu berulang unlimited, ya. Bayangkan ketika NFT ini terbukti, NFT ini menghasilkan passive income, semua orang ingin membeli level 12 dan kita sudah berada di level 12 duluan. Ya, peluang itulah yang kita ambil karena kita bisa melihat potensi, ya. Ya, jadi harapannya teman-teman bisa memahami semua materi yang kita sampaikan. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Power Team juga menyiapkan semuanya secara bertahap sesuai kebutuhan teman-teman semua. Kami ada channel YouTube-nya yang pastinya banyak sekali record materi di sana. Dan pelajari sesuai kebutuhan. Ya, ketika teman-teman sudah paham tentang blockchain teknologi, ya nggak perlu lagi belajar blockchain teknologi. Kalau sudah paham tentang pola pemasaran, ya nggak perlu lagi tentang pemasaran. Jadi hal-hal yang dibutuhkan aja yang dipelajari, dan pastinya proses yang kita lalui itu tidak akan sia-sia. Kasusnya berbeda seperti kita menjalankan bisnis dahulu. Kalau bisnis dahulu itu masih bisnis orang yang kita kembangkan. Walaupun kita berhasil membangun tim, membangun bisnis yang katanya bisnis kita, tapi itu masih punya orang. Kalau di sini asli kita adalah independent business owner. Lado Octanico membuat programnya dimasukkan ke dalam jaringan Polygon.
beserta produk aset digitalnya di dalam jaringan Polygon melalui program asetnya, semuanya untuk umum. Ya, dia menyiapkan itu semua, dan kita membeli program tersebut, kitalah yang mengembangkan untuk diri kita sendiri, bisnis kita sendiri, memberi manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Teman-teman, kami juga ada banyak tim leader tangguh di seluruh Indonesia yang sudah terbukti merubah hidup mereka, yang terbukti bisa membahagiakan orang-orang yang mereka cintai. Ya, teman-teman, saya merasakan, ya, kita bisa, mungkin sanggup hidup susah, tapi kita tidak sanggup, ya. Dalam kategori kita pasti akan menjerit ketika anak kita, istri kita membutuhkan, ya, seperti orang-orang pada umumnya. Kita akan merasa bahwa di dalam hati kita merasa ada tekanan. Dengan adanya Metaverse ini sebagai peluang untuk merubah itu semua, ya, untuk mendapatkan perubahan finansial. Itulah yang kami rasakan, itulah yang tim leader selama ini rasakan. Mereka menghasilkan income sebelum bergabung di Metaverse 2 juta satu bulan, ya, bahkan ada yang 50.000 satu hari untuk membiayai kehidupan anak-anaknya sampai 3 orang, istrinya, anaknya, itu dengan modal 2 juta satu bulan income-nya. Dengan Metaverse ternyata mereka bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulan. Orangnya ada, masih sekarang terus berkembang bersama Metaverse. Bahkan mereka melatih diri mereka untuk pemahaman tingkat lanjut tentang pengembangan kampanye bisnis ini. Teman-teman, kami juga ada YouTube channel, YouTube, Telegram group, WhatsApp group, Facebook group, yang semuanya kami bangun itu untuk selamanya. Harapannya, apa yang kita sampaikan malam ini bisa menumbuhkan pemahaman tentang proyek ini untuk manfaat dari peluncuran program royaltinya. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya akan kembali ke moderator Bang Aris. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sukses selalu Power Team Indonesia. Thank you. Terima kasih Bang Kansi atas presentasinya. Dan kami menunggu tanya-jawab dari peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Sambil memikirkan apa yang ditanyakan, izinkan saya mental beberapa video untuk break time. I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much. Friends, we are celebrating a joyful event in Metaverse. We have finally opened this distribution of frozen income to participants. For a number of reasons, this was a very difficult task that our team worked on for several months. We did not succeed immediately. We had to redo everything several times, but we did it!
Many people don't understand why it is so difficult to distribute the frozen funds. First, it is necessary to correctly calculate to whom and how much to distribute. And this depends on the transactions made and must comply with the marketing logic. After all, this is not Web 2, this is a blockchain. To make a calculation, you need to process 1 million transactions in the network. In addition, there are other difficulties. Not every programmer can cope. We were looking for new specialists in the process, and as a result, our IT team has strengthened. We are able to find the most extraordinary solutions. Why do you think I'm so happy about this event? Participants are now much more confident about metaphors being honest. Yes, it is important. Our reputation, the motivation of the participants, the absence of reasons for negativity, a working system. But there is more. We put a lot of effort into the project to unfreeze the income of participants. And now, these forces have been freed from this task. Our IT is now at a completely different level than when we first started. And you have been working on several projects at the same time. Yes, we have Royalty NFT ready. The last edits are being made to Universe. The Metaverse is close to opening. A ready system for the upgraded Classic. And also a new Web 2 will be ready soon. That is a website and tools for the website. But the final actions, testings and connections is a very important stage. The most difficult to predict. It is at this stage that there is a big delays. It is at this stage that the need to strengthen the team increases. Now we feel more confident. What we have done, it is important victory. All paths are now open to us. We are with you